Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Apabila kita ingin memasak masakan yang enak dan bisa dihidangkan dan dinikmati orang banyak, maka seseorang itu perlu panduan memasak dan resep yang mantul. Mantap betul. Sama halnya jika seseorang ingin berumah tangga dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu saja pasangan suami istri itu membutuhkan resep yang mantul. Keluarga bahagia, apa rahasianya? Keluarga bahagia, apa resepnya? Inilah yang kita dapatkan pada khotbah saat ini, bagaimana atau apa yang menjadi rahasia untuk menjadi keluarga berbahagia. Bagaimana membangun keluarga berbahagia. Seberapa banyak pun wejangan, seberapa banyak pun nasihat yang kita dapat dari orang tua, kerabat, keluarga tentang berumah tangga, semuanya tetap berdasar atas firman Tuhan. Back to the Bible. Kita tidak hanya sekedar didikte oleh orang lain, tapi kita juga harus memiliki pemahaman atau dasar keluarga Kristen yang berbahagia di dalam Tuhan. Pada minggu ini kita diingatkan kembali pada Paulus yang memberikan nasihat praktis etika Kristen kepada jemaat di Kolose, mengingatkan akan kewajiban timbal balik antara anggota-anggota keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak, anak kepada orang tua. Etika Kristen ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin ada asumsi jika yang dibicarakan adalah membangun keluarga bahagia, maka cukuplah suami istri yang mendengarkan dan menjalankannya. Bukan demikian. Nasihat membangun keluarga bahagia itu perlu untuk siapa saja. Untuk yang akan berumah tangga dan yang sudah berumah tangga, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga mewujudkan keluarga bahagia. Mana mungkin kita mengatakan keluarga itu berbahagia jika suami menjadi teladan sedangkan istri tidak, atau suami istri menjadi panutan tetapi anaknya berada dalam kelaliman. Ini belum menjadi keluarga bahagia. Maka dalam mewujudkan keluarga bahagia, kita memerlukan nasihat yang berupa aturan yang harus
dilakukan anggota keluarga seperti yang ada dalam teks khotbah saat ini. Pertama sekali adalah nasihat kepada istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk atau penundukan diri adalah kewajiban bagi para istri yang ditetapkan dalam teks saat ini. Kata tunduk bisa saja disalahartikan di era kesetaraan gender saat ini. Kok malah saya sebagai istri harus tunduk kepada suami? Seolah-olah kalimat ini bertujuan untuk merendahkan derajat atau kedudukan perempuan, atau menjadikan laki-laki atau suami memiliki kesempatan untuk merendahkan seorang istri. Jelas sekali bukan demikian makna tunduk yang dimaksud, tetapi tunduklah, perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan dasar kerelaan hati dan penuh kasih oleh seorang istri kepada suaminya yang ditetapkan menjadi kepala dalam rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Istri pun hendaklah tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jika dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan seperti kepada Tuhan, artinya setiap perilaku seorang istri hendaklah berkenan di dalam Tuhan, hendaklah itu tulus, sopan, lemah lembut, penuh kedamaian dan kerendahan hati. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan, dilakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Kristus yang menguasai hati dan pikiran seorang istri. Kata tunduk sama seperti yang digunakan untuk menyatakan kewajiban kita terhadap pemerintah. Bukan berarti pemerintah dan suami itu adalah Tuhan. Itu sebabnya tetap ada batasan dalam pelaksanaannya. Batasannya adalah dalam koridor sebagaimana di dalam Tuhan. Apabila suami atau seorang bapak berlawanan dengan firman Tuhan, tentu seorang istri tidak perlu mengikutinya. Itu sama saja tunduk dalam kelaliman jika mengikutinya. Padahal dalam liturgi pemberkatan pernikahan di HKBP telah ditetapkan bahwa seorang istri jika ingin menikah, dia bersedia untuk hidup bersama dengan suami, melakukan kehidupan yang kudus, bukan dalam kelaliman. Maka keluarga yang berbahagia jika istri dan suami hidup dalam kehidupan yang kudus. Situasi yang lain, ada juga istri yang tidak lagi mau tunduk kepada suami, mungkin karena status pekerjaan, jabatannya, kekayaannya, dan faktor lain yang mendukung yang dimiliki istri yang dapat dibanggakan dan menjadi kebahagiaan bagi istri. Jika suami dapat dikendalikan sesuka hatinya untuk memerintah suami, ini jelas salah. Apalagi jika ada seorang istri yang mau mempermalukan suaminya di depan orang lain. Ini salah.
Mari back to the Bible. Seorang istri tetaplah tunduk, karena istri yang cakap adalah idaman suami, karena istri telah berbuat baik kepada suami sepanjang umurnya. Jika ini terjadi, maka sekarang giliran nasihat untuk suami, supaya terwujud segala sesuatu yang membahagiakan. Nasihat kepada suami. Suami hendaklah mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi istri sama dengan mengasihi diri sendiri. Meski istri tunduk kepada suami, suami harus tetap mengasihi istri. Ingat bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk itu berada pada posisi samping kiri kanan atau dekat dengan tangan, yang artinya suami harus menjadikan istrinya sebagai mitra kerja untuk mewujudkan keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang lain karena berada dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Di saat seseorang memiliki sesuatu atau benda yang berharga, maka dia berusaha untuk tetap menjaga benda ini agar tidak rusak dan bahkan dirawat dengan penuh kasih sayang. Seperti itu jugalah jika seorang suami benar-benar menjadikan istrinya adalah seseorang yang sangat berharga dan yang dikasihinya, maka seorang suami tidak akan mau berlaku kasar kepada istrinya. Mengasihi istri adalah kewajiban seorang suami. Kita bisa mengingat kembali apa yang sudah diikrarkan seorang suami seperti yang ada dalam liturgi pemberkatan pernikahan, khususnya di HKBP. Suami yang mengasihi istri hendaklah ia mengasihi dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatannya, berusaha untuk yang menjadi terbaik. Kemudian mengasihi adalah bagaimana seorang suami dapat mengerti dan menanggung kelemahan yang ada pada istri. Artinya tidak langsung berbuat kasar jika ada yang kurang dari perilaku seorang istri. Dalam bahasa Batak dikatakan manganju hagaleona. Dia benar-benar paham akan apa yang dibutuhkan istri jika perilakunya suatu saat ada yang kurang. Memperbaikinya secara bersama-sama karena suami mengingatkannya dengan penuh kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang mengasihi pasangannya atau kekasihnya. Sebelum akan menikah, ia berjanji kepada pasangannya dengan mengatakan bahwa jika suatu saat engkau memasak, ternyata masakanmu itu gosong atau tidak enak, maka yang akan kusalahkan itu adalah kompornya. Di sini terlihat bahwa seorang pria benar-benar mau menerima kelemahan atau kekurangan di hari kemudian, karena mungkin sebelum kepernikahan kekurangan itu mungkin tidak kelihatan, tetapi ketika masuk ke dalam jenjang pernikahan atau keluarga, semuanya akan jelas terlihat. Maka seorang suami harus bersedia menerima segala kekurangan yang ada pada istrinya, agar benar-benar terlihat bahwa suami mengasihi istrinya dengan kasih Tuhan.
Suami yang mengasihi istri akan dapat menjadi panutan. Orang yang dapat mengasihi dan dapat menjadi teladan, maka ia akan didengarkan oleh anggota keluarganya. Sangat baik jika seorang suami yang sudah mengasihi istrinya, istrinya pun mengasihi suaminya, ada hubungan timbal balik, maka mereka akan sepakat untuk bersama-sama mendidik anak di dalam nama Tuhan. Paulus juga memberikan nasihat kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Maka jika seseorang menaati orang tua, dia harus mengingat hukum Taurat yang kelima. Inilah dasarnya. Ini adalah perintah yang penting yang harus dilakukan seorang anak. Menghormati karena dasar kasih. Bagaimana mengasihi orang tua dengan mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang menjadi arahan atau nasihat dari orang tua, bukan menjadi pelawan atau menjadi pembangkang bagi orang tua. Seorang anak tidak bisa menentukan pilihannya dengan cara mungkin dia hanya mengasihi atau menaati bapaknya saja, tapi harus bapak dan ibunya, ayah ibunya. Sungguh menyedihkan, sungguh mengecewakan jika seorang anak tidak mau lagi mendengarkan orang tuanya akibat dengan kesibukannya menggunakan gadget. Sadar tidak sadar, anak tersebut sudah menggantikan posisi orang tua pada gadget. Dia lebih mengasihi barang atau benda yang selalu dia bawa kemana-mana, sehingga tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang tuanya. Terkadang orang tua beberapa kali memanggil anaknya, ada yang sampai tidak menjawab karena sibuk dengan gadgetnya. Ada juga yang menjawab dia tunggu sebentar lagi, tapi dia tidak melaksanakan atau tidak langsung datang untuk menjumpai orang tua yang memanggilnya. Demikianlah seterusnya, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi anak yang tidak lagi berguna atau tidak dapat menjadi kebanggaan orang tuanya. Kita ingat pada satu lagu pop Batak yang mengatakan, somar lapatan margodang marebas hamuk molodung mateau. Tidak ada gunanya jika penyesalan itu muncul setelah orang tuanya tiada atau sudah meninggal dunia. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kasihilah mereka dengan mewujudkan bagaimana perintah Tuhan kepada seorang anak untuk dilakukannya pada orang tua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang karakter anak ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang karakter anak dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tua. Bagaimana cara orang tua memperhatikan, bagaimana cara orang tua mendidik, bagaimana cara orang tua mengajarkan hal yang baik, memberikan nasihat kepada anak, ini sangat mempengaruhi kepada anak itu sendiri, pertumbuhan dan perkembangannya. Maka orang tua perlu juga rajin membaca dan mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga di ayat 21 diingatkan kembali, hai bapak-bapak, janganlah sakiti
hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apabila suatu hari orang tua menemukan kekurangan atau kesalahan dari anaknya, baiklah orang tua tersebut tidak langsung memarahinya, tapi memiliki tahapan-tahapan bagaimana proses pengajaran yang baik kepada anak. Contoh kecil yang bisa kita perhatikan, mungkin si anak memiliki kesalahan, dan ketika ada pertemuan keluarga pada saat makan malam bersama, ketika sedang makan, seorang ayah atau bapak mengingatkan secara langsung dengan memarah-marahinya pada saat makan, secara otomatis anak tersebut tidak lagi selera makan dan bahkan tidak selera untuk mendengarkan nasihat dari orang tuanya, menimbulkan kegeraman dari hati anaknya untuk menjadi anak pembangkang dan tidak menuruti orang tuanya lagi. Tentunya semua orang tua berharap agar anaknya mau mendengarkan orang tuanya. Layaklah orang tua, ayah atau ibu, benar-benar sepakat atau sepaham memberikan pendidikan untuk mengajarkan yang baik kepada anak. Keluarga harus dapat menjadi kelas katekesi pertama bagi anak. Katekesi dalam bahasa Yunani dikatakan artinya meneriakkan di telinga secara terus-menerus. Katekesi adalah wadah belajar yang berlangsung secara teratur, disiplin, dan sinambung selama jangka waktu tertentu. Pendidikan Kristiani harus dimulai dari rumah. Pengajaran itu harus dimulai oleh orang tua. Maka orang tua harus dapat menciptakan quality time bersama dengan anaknya, mengajarkan dengan penuh hikmat dan penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai anak kehilangan jati dirinya karena orang tua hanya sibuk untuk mencari uang bekerja tanpa memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan agama dari anak dan bagaimana untuk kehidupan sehari-harinya. Mereka bertumbuh tidak hanya dengan uang. Mereka tidak hanya bertumbuh dengan kemewahan atau fasilitas yang diberikan orang tua, tapi mereka akan bertumbuh dan berkembang dengan baik jika orang tua memberikan waktunya dan mengajarkan dengan penuh kasih sayang. Itulah pentingnya quality time, di mana keluarga dapat membangun komunikasi yang baik antara orang tua kepada anak, suami kepada istri, dan sebaliknya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dengan adanya quality time, keluarga itu sendiri dapat menciptakan komunikasi yang membangun, saling introspeksi diri. Tidak tertutup kemungkinan orang tua memiliki kesalahan terhadap anak. Komunikasi yang membangun itu mau introspeksi diri atau mengevaluasi diri agar anak dapat diarahkan dan memiliki jati diri, sehingga rumah tangga itu dapat hidup berbahagia di dalam Tuhan. Family time atau quality time bisa dibangun dengan mengingat, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang baik yang dilakukan setiap hari akan menciptakan keluarga yang berbahagia, saling mengingatkan akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Diberkatilah keluarga Kristen agar menjadi keluarga teladan bagi banyak orang dan mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenali dalam Kristus Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu ini, yang mengajarkan kami untuk membangun keluarga bahagia yang tentunya di dalam Engkau. Tuhan, ajari kami anggota-anggota keluarga, ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami, supaya terjalin relasi yang baik, komunikasi yang baik, yang membangun satu sama lain, sehingga keluarga ini menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang. Ajari kami Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami tetap beribadah kepada Engkau dan mensyukuri berkat-Mu dalam tiap rumah tangga Kristen saat ini. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami, yang menjadi juru selamat bagi kami. Amin.